Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handariyatul Musliasari, NIM 2011010101006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PAI dan pengertian dasar PAI. Pengertian PAI adalah pendidikan agama Islam, upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman-pengalaman. Jadi pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan, tidak saja dituntut menguasai materi pelajaran, strategi, dan metode pengajar, menggunakan media atau alat pembelajaran, tetapi pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Sedangkan pengertian dasar adalah, secara bahasa, dasar adalah asas, pondasi, pokok atau pangkal segala sesuatu, pendapat, ajaran, atau aturan. Dasar pendidikan ialah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidik baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian sangat penting dari kehidupan dan secara kodrati manusia adalah makhluk hidup pedagogik, maka dasar pendidikan yang dimaksud tidak lain ialah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa di mana pendidikan itu berlaku. Karena yang kita bicarakan adalah pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan ini ialah pandangan hidup Islam atau pandangan hidup Muslim yang pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden, universal, dan internal atau abadi. Jadi dapat dikatakan bahwa dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dasar adalah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai fondasi atau landasan untuk berdirinya sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Dewi Cahaya Pratiwi dengan nomor NIM 201 10110101054 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran PAI. Adapun tujuan dari pembelajaran PAI yaitu menumbuh suburkan, mengembangkan, dan membentuk siswa yang positif dan disiplin. Selain itu, menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang merupakan motivasi siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga mereka sadar akan iman, ilmu, dan pengembangannya dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membina siswa memahami agama dan terampil beragama dalam berbagai dimensi kehidupan. Adapun fungsi pembelajaran PAI yaitu yang pertama, fungsi pengembangan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, fungsi penanaman nilai, yaitu sebagai pedoman hidup mencari kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Yang nomor tiga, fungsi perbaikan, artinya memperbaiki kesalahan siswa dalam berkeyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, fungsi pencegahan. Artinya, pembelajaran PAI berkemampuan menangkal hal-hal negatif yang berasal dari lingkungan atau budaya lain. Yang nomor 5, ada fungsi pengajaran, yaitu tentang ilmu keagamaan secara umum, sistem dan fungsional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Awaliatul Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2011 010 10 001. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya terkait tentang perencanaan pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perencanaan pembelajaran PAI. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa itu pengertian pendekatan, tujuan, fungsi, dan manfaat itu sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Baik, lanjut saja. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik ialah meliputi yang pertama ada pendekatan psikologis, yaitu tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif. Apa itu kognitif? Menciptakan hal-hal baru. Yang kedua, konotatif, yaitu memiliki daya untuk berkemauan keras. Yang ketiga, ada afektif, kemampuan yang menggerakkan daya emosional. Ketiga daya psikis tersebut dikembangkan dalam ruang lingkup penghayatan dan pengalaman ajaran agama, di mana faktor-faktor pembentukan kepribadian yang berproses melalui individualisme dan sosialisasi bagi hidup dan kehidupannya menjadi titik sentral perkembangannya. Yang kedua, pendekatan sosial kultural, yaitu ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Hal ini banyak menyentuh permasalahan-permasalahan inovasi ke arah sikap hidup yang alopelatis, yaitu bersifat membentuk lingkungan sesuai dengan ide kebudayaan khususnya kebudayaan modern yang dimilikinya, bukannya bersifat autoplastis, maksudnya hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, yang ketiga ada pendekatan religi, yakni suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif. Dalam artian mendalam dan juga meluas. Pandangan yang demikian terpancar dari sikap bahwa segala ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai ketuhanan. Sikap yang demikian harus diinternalisasikan, maksudnya dibentuk dan dibina dalam pribadi seorang peserta didik dan dieksternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pendekatan historis, yaitu ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Dalam hubungan ini, penyajian serta faktor waktu secara kronologis menjadi titik tolak yang dipertimbangkan dan demikian pula faktor keteladanan merupakan proses identifikasi dalam menjadi titik tolak yang dipertimbangkan dan demikian pula faktor keteladanan merupakan proses identifikasi dalam rangka mendorong penghayatan dan pengalaman agama. Nah, yang kelima ada pendekatan komparatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Pendekatan komparatif ini sering diwujudkan dalam bentuk comparative study, baik di bidang hukum agama maupun juga antara hukum agama itu sendiri dengan hukum lain yang berjalan seperti hukum adat, hukum pidana, dan lain-lain. Yang terakhir ada pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah. Pendekatan demikian cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dan memaknai akal atau rasio. Pendekatan filosofis sering dipergunakan sekaligus dengan pola berpikir yang rasional dan membandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli filsafat dari berbagai kurun zaman tertentu.
beserta aliran filsafatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiala Prasetya dengan NIM 0110101030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu perhatian. Nah, prinsip perhatian ini memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana kesadaran guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa menjadi suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga siswa yang termotivasi dalam pembelajaran akan cenderung memberi perhatian atau tertarik pada pembelajaran tadi, sehingga nilai-nilai inilah yang dapat mengubah perilaku serta motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu keaktifan. Menurut psikologi, siswa atau seorang anak itu adalah makhluk yang aktif dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang anak akan berpikir selama ia bertindak, sehingga dalam hal ini belajar itu tidak dapat dipaksakan oleh orang lain, tetapi kemauan anak itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Pembelajaran itu akan lebih diserap atau lebih dipahami jika pelaku atau siswa tersebut mengalami sendiri apa yang mereka pelajari daripada sekedar mengetahui dari orang lain maupun dari guru itu sendiri. Yang keempat adalah pergaulan. Belajar sendiri itu adalah latihan kekuatan-kekuatan dalam diri seseorang. Biasanya terdiri dari mengamati, mengingat, berpikir, merasakan, dan lain-lain. Dalam hal ini belajar tidak cukup hanya dengan satu kali, atau belajar itu tidak cukup hanya dengan di sekolah saja, tetapi perlunya pengulangan dalam pembelajaran, sehingga dengan pengulangan tadi daya serap kita akan lebih berkembang dan dapat lebih memahami. Layaknya pisau yang sering diasah akan menjadi tajam kan, gini ya. Selanjutnya yang kelima ialah tantangan. Tentu dalam setiap pembelajaran akan selalu ada tujuan yang harus atau ingin dicapai. Nah, dalam tujuan tadi pasti juga akan selalu ada tantangan atau kendala dalam mencapai tujuan tadi. Misal, kesulitan dalam menguasai materi atau pembelajaran. Maka dari itu perlunya cara mengatasi hambatan tadi yaitu apa? Yaitu dengan mempelajari pembelajaran tersebut gini. Sehingga dengan tantangan itu dapat memotivasi semangat belajar siswa. Yang keenam ialah penguatan. Misal, siswa yang mendapat nilai yang bagus dalam ujian akan cara mengatasi hambatan tadi yaitu apa? Yaitu dengan mempelajari pembelajaran tersebut gini. Sehingga dengan tantangan itu dapat memotivasi semangat belajar siswa. Yang keenam ialah penguatan. Misal, siswa yang mendapat nilai yang bagus dalam ujian akan lebih giat lagi dalam belajar. Mereka akan, saya ujian lagi harus dapat nilai yang lebih besar atau maksimal dapat mempertahankan nilai sebelumnya. Nah, hal itu tadi dapat memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga sebaliknya, siswa yang mendapat nilai buruk atau rendah dalam ujian kelas maupun materi, maka siswa tersebut juga akan termotivasi ini. Saya dapat nilai kecil, ujian ini tidak apa-apa, maka ujian selanjutnya saya harus dapat nilai yang lebih besar. Nah, hal itu tadi yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang ketujuh ada perbedaan individu. Setiap siswa itu berbeda dan unik, tidak ada dua orang yang sama. Sehingga sudah menjadi tugas seorang guru dalam memberikan pelajaran atau metode pembelajaran yang mana seluruh kelas atau seluruh siswa itu dapat memahami atau menyerap apa yang disampaikan dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi. Karena selama ini sekolah dengan pendidikan klasik selalu memandang rata-rata seluruh siswa itu sama gitu. Nah, ini yang tidak dapat memberikan motivasi belajar siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.